Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Salam sehat dari Studio 3 Metro TV di program Go Healthy. Senang banget bisa menyapa kembali Anda pemirsa. Saya Coki Sitohang. Dan saya Mesti Hanita. Pemirsa, punya tubuh yang bugar karena rajin berolahraga itu bukanlah jaminan bahwa Anda terbebas dari sakit penyakit. Apalagi kalau dibarengi dengan pola hidup yang kurang sehat. Ada contohnya nih, namanya Pak Erwan. Beliau narasumber kami, nanti kami perkenalkan. Beliau sangat suka bersepeda sampai puluhan kilometer. Tapi tiba-tiba suatu hari beliau terkena serangan jantung dan langsung harus dipasang satu ring hari itu juga. Karena ternyata ada penyempitan pembuluh darah hingga 80%. Pertanyaannya sekarang begini, kira-kira apa yang menyebabkan Pak Erwan kok bisa kena serangan jantung? Padahal tubuhnya bugar karena sering olahraga. Akan kita tanyakan dan diskusikan lebih dalam lagi dengan narasumber yang lain. Sudah hadir bersama kami, Bang Paidon. Halo Bang Coki, Mbak Mesti, pemirsa. Sudah ada Pak Erwan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak? Jadi Pak Erwan ini ternyata sempat terkena serangan jantung. Betul. Begitu ya Pak ya? Bagaimana ketika itu Bapak bisa terkena serangan jantung? Saya setiap hari Minggu ya, seminggu sekali itu pasti bersepeda. Keliling-keliling lah, seperti kira-kira 10-20 kilo lah. Di saat sudah 7 kilo, itu dada saya terasa sesak sekali. Saya sampai berhenti, sepeda saya banting gitu aja, terus saya minum teh panas, tujuan saya biar longgar ini dada saya ini. Ternyata tidak mengurangi apa-apa, ternyata makin sakit ya, ditindih gitu ya. Makin sakit, akhirnya saya manggil teman-teman saya untuk dibawa ke rumah sakit. Langsung di IKG ya, udah di IKG suruh nunggu, dikasih obat penahan sakit ya, yang di bawah lidah itu ya. Ini di bawah lidah, oke. Nah itu, sakit suruh nunggu sampai sekitar jam 11 ya. Pas kejadian itu sekitar jam 8 atau setengah 8 lah kejadiannya itu. Pagi ya Pak ya? Pagi, di situ langsung begitu masuk langsung dipasang ring. Jadi tindakan yang dipilih oleh dokter saat itu adalah langsung melakukan pemasangan ring. Ring, karena di diagnosa udah buntunya itu udah tidak mungkin gitu loh. Satu-satunya jalan kalau nggak dipasang ring, kalau nggak bypass, kalau masih bisa pasang ring, masang ring gitu kan. Oke. Ya, akhirnya bisa dipasang ring. Kira-kira Pak, penyebab serangan jantung itu kalau ditilik dari pola hidup Bapak, faktor utamanya apa? Mungkin merokok itu kalau menurut saya yang paling besar. Bapak merokok sudah berapa tahun? Dari umur 18, sekarang 58 berapa itu? Baru 40 tahun. 40 tahun ya? Baru 40 tahun. Baru 40 tahun Iya. ya. Seminggu sebelum, itu kayaknya kolesterol tinggi, 260 apa ya, nggak salah waktu itu. Kolesterol. Sempet cek juga, kolesterolnya Cepet tinggi. cek. Dikasih obat sama dokter gitu, udah saya minum. Setiap mau tidur kan minumnya itu ya. Tidak ada keluhan selama ini? Tidak Baik pernah. itu kolesterol ataupun rokok, nafas susah itu nggak ada? Tidak pernah. Oke, Selama ini biasa aja, bersepeda kemana-mana biasa aja saya. kita ke Bang Paidon deh Bang. Tadi sudah mendengar ceritanya sedikit dari Pak Erwan, tapi semoga ini sudah memberikan petunjuk nih kira-kira terjadinya serangan jantung sama Pak Erwan itu tadi kolesterolnya katanya tinggi juga. Kemudian Pak Erwan juga perokok. Kira-kira gimana Bang? Tadi Pak Erwan ceritakan bahwa beliau adalah perokok dan baru 40 tahun. Faktanya adalah 1 dari 5 perokok meninggal akibat penyakit jantung. Kemudian perokok memiliki risiko 2-4 kali lipat lebih besar untuk terkena penyakit jantung daripada yang tidak merokok. Nah, kemudian merokok juga meningkatkan risiko 2 kali lipat untuk terjadinya stroke. Dalam kasus ini, kebetulan yang kena duluan Jantung. serangan jantungnya. Jantung, ya. Jadi kalau rokoknya diterusin dan pola hidup nggak sehatnya masih diterusin, bukan hanya serangan jantung ya bisa kena stroke nantinya. Nah ini gambar jantung ya, ini gambar otot jantung, ini gambar pembuluh darah jantung dan ini jantung yang mengalami sumbatan sebagai contoh ya. Ini ada sumbatan, itu ada sumbatannya plaknya. Nah, apa yang bisa menyebabkan proses penyumbatan terjadi? Pertama itu adalah gula. Gula itu mengikis bagian dinding dalam pembuluh darah ini dikikis nih. Tadi Pak Erwan bilang sering minum yang manis-manis Teh ya Pak? manis. Nah, jadi gula itu mengikis nih. Nah, ketika dia luka, tubuh berusaha menambal. Kemudian gula juga menyebabkan terjadinya pengentalan darah. Kemudian selain itu apa? Rokok. Rokok itu menyebabkan terjadinya proses oksidasi. Jadi kolesterol, walaupun kolesterolnya normal, kena asap rokok bisa menyebabkan proses terjadinya penyumbatan plak ini berjalan. Jadi proses penyumbatan plak di pembuluh darah Pak Erwan ini sudah berlangsung semenjak dia usia 18 tahun.
Nah, kemudian ketika sudah 40 tahun barulah berbuah. Nah, ini adalah apa yang terjadi sama Pak Herwan yang mungkin juga Anda alami. Ya, jadi dulu keywordnya, ntar bagaimana mengatasinya, nanti kita bahas tips-tipsnya. Sekarang Bapak masih merokok? Tidak. Tidak ya, Berhenti, sudah tidak ya. total dah berhenti Oke. harus berhenti. Oke, udah berhenti ya. Kita tanya dulu singkat ya sama Bang Paidon. Bang Paidon, mungkin nggak sih terjadi serangan jantung berulang? Sangat mungkin. Ternyata serangan jantung itu bisa berulang. Penjelasannya akan dihadirkan lebih lanjut lagi sama Bang Paidon tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Go, Healthy. Didukung oleh Kembali lagi bersama kami di Go Healthy dan kita masih berbincang-bincang dengan Pak Herwan mengenai kisahnya Pak Herwan yang ternyata pernah kena serangan jantung. Ketika Pak Herwan sedang bersepeda, tiba-tiba dadanya sakit dan terkena serangan jantung. Ini pasti tidak disangka-sangka ya, karena hidup Pak Herwan ini sebenarnya termasuk sehat, ada olahraga. Nah, tapi ada tapinya nih, ternyata kolesterolnya tinggi dan selain itu juga Pak Herwan ini adalah seorang perokok. Apakah memungkinkan terjadinya satu serangan jantung berikutnya padahal Pak Herwan sudah dipasang ring begitu? Mari kita dengar penjelasan lebih lanjut dari Bang Paidon. Bagaimana bisa terjadi serangan jantung berikutnya pada kasus-kasus yang terdahulu dan seberapa buruk risikonya? Oke, mendingan kita pakai gambar lagi ya. Asumsi tadi ya, yang kena penyumbatan ada di sini nih. Penyumbatannya seperti itu. Yang menyebabkan penyumbatan pembuluh darah diteruskan, artinya udah dipasang ring juga, nanti bisa nyumbat lagi. Di tempat yang sama masih bisa nyumbat lagi. Kalau prosesnya masih diterusin, proses merokok, terus banyak yang bergula-gula, makan yang bersantan dan digoreng, di tempat yang sama bisa berulang. Yang pertama nih. Kedua, kalau sudah ada sumbatan di satu tempat, kan bukan tidak mungkin ada di tempat lain sudah ada sumbatan. Kalau pembuluh darah sudah ada sumbatan, bukan hanya di jantung, di kepala bisa sudah ada sumbatan, di liver, di pankreas, di ginjal, alat vital laki-laki juga bisa ada sumbatan. Artinya apa? Dampaknya kemana-mana gitu, sumbatan pembuluh darah ini. Nah, darah yang normal seperti ini lancar, ya, terpisah-pisah satu sama lain. Nah, tapi kalau orangnya udah ada diabetes, kemudian hipertensi, perokok, suka makan goreng, dia menggumpal. Ini yang sering saya bilang dengan darah menggumpal seperti ini. Jadi kalau orang makan yang suka makan yang manis-manis, darahnya mengental, lengket, dan kalau lengket ntar menggumpal nih, termasuk kolesterolnya juga menggumpal di sini. Dampaknya nanti makin banyak terjadi apa? Penyumbatan di berbagai ujung-ujung pembuluh darah kita. Misalnya terus diteruskan seperti ini, serangan jantung bisa kena lagi, bisa juga kena stroke, bisa kena gagal ginjal, bisa kena hipotensi. Gitu. Jadi memang kita harus mencegah supaya ini tidak terjadi seperti ini. Gimana caranya? Caranya adalah pertama kita harus menjaga pola hidup kita. Kita harus mau menjalankan pola hidup sehat. Rokoknya udah stop, cut off. Kemudian gula boleh pakai yang manis tapi pakai gula aren atau madu. 3, makan buah-buahan 3 kali sehari wajib. Itu nggak boleh ditawar. Ya. Keempat, nasi juga kalau bisa ditukar. Dan makanan juga kalau bisa makan yang digoreng itu ditukar dengan yang enak tapi nggak digoreng. Pak Herwan sudah melakukan sebagian dari yang tadi disampaikan oleh Bang Paidon dalam rangka untuk menetralkan kondisi Bapak yang pernah sakit. Sudah. Satu, stop merokok sudah kan? Sudah merokok. Kalau pola makan gimana Pak Herwan? Pola makan sudah. Dulu suka santan-santan, sekarang udah dikurangin. Tapi dikurangi. Olahraganya masih jalan? Olahraga jalan pagi. Loh, sepedanya Udah nggak gimana? bersepeda. Sepedanya sementara break dulu. Gunakan satu lagi, kalau pengen lebih bagus kita berinvestasi pada teknologi laser. Dia bisa membantu merangsang produksi oksida nitrat. Oksida nitrat itu membantu membuka pembuluh darah, Pak. Jadi Bapak seperti berolahraga pembuluh darahnya. Si teknologi laser juga nanti kena ke dalam pembuluh darah, menembus ke si sel-sel darah ini. Sel darah, iya. Kena sinar lasernya masuk ke sini, dia diurai jadi seperti ini nanti, Pak. Terurai. Dia membantu mengurai penggumpalan sel-sel darah kita. Sehingga mengurangi risiko terjadinya penyumbatan. Jadi kalau dengan bantuan teknologi laser terurai, maka si kolesterol ntar bisa dipakai oleh tubuh kita. Kolesterol tinggi seringkali bukan gara-gara tinggi, tapi gara-gara menggumpal seperti ini darahnya nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Ketika kolesterol dipakai, hormon-hormon steroid, hormon testosteron naik, gairah naik. Kemudian oksigen bisa dipakai, energi kita naik. Risiko penyumbatan pembuluh darah berkurang. Risiko untuk serangan jantung pun berkurang jadinya. Nah, jangan heran kalau kita menggunakan teknologi laser, nanti gula darah kita juga ikut turun,
kemudian tensi kita juga bisa ikut turun, ya. Nah, untuk teknologi laser terbaru itu ada warna merah, ada warna biru, warna kuning. Dengan menggunakan teknologi laser, apa yang Bapak dapat, pembuluh darah terbuka, darah yang menggumpal ini bisa diurai, nanti gula darah bisa turun, kolesterol bisa turun, proses penyembuhan berjalan, Bapak lebih segar, dan risiko terjadinya penyumbatan berulang kita bisa kurangin. Termasuk risiko penyumbatan ini terjadi bermanifestasi di tempat lain seperti di otak, sekali lagi di otak, di ginjal, di liver, pada alat vital laki-laki bisa kita kurangin risikonya. Dengan demikian kita bisa lebih sehat, lebih berkualitas gitu kira-kiranya. Sebaiknya sekarang kita simak dulu, Coki dan juga Mas Panji akan memberitahu kepada Anda apa itu teknologi laser. Ini kalau bahasa gaul komunitasnya, ngeri kali dibilang. Kenapa? Karena temanya adalah bugar belum tentu sehat. Susah amat sih mau sehat aja Mas Panji. Tenang. Karena sekarang ini untuk sehat, ini bisa kita usahakan loh. Sekarang bisa dengan cara yang lebih praktis, lebih mudah, dan lebih portable. Cukup digunakan pada pergelangan tangan jika Anda menggunakan dokter laser. Dan teknologi laser ini memang fokusnya adalah untuk menstimulasi darah kita. Jadi ketika kita menggunakan dokter laser pada pergelangan tangan kiri, nah 10 titik mata lasernya ini akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Jadi aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, kemudian dibawa ke jantung, untuk kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh, dan akhirnya memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Apalagi kalau kita menambahkan nih 3 warna laser nih. Ada warna merah dengan panjang gelombangnya ini 650 nanometer, yang biru nih panjang gelombangnya ini 477 nanometer, dan kuning nih 590 nanometer. Nah, kombinasi dari ketiga warna, 10 titik mata laser, ini akhirnya akan membantu untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Benar. Dan satu hal lagi ya Mas Panji, pakainya nggak cuma sendiri ya. Kita bisa berbagi juga dengan anggota keluarga yang lain ya. Betul, satu alat untuk digunakan bersama-sama. Karena penggunaan dokter laser satu hari ini cukup 2 kali saja. Jadi Anda cukup memiliki 1 unit dokter laser di rumah Anda, tapi menggunakannya bisa bersama-sama, manfaatnya dirasakan rame-rame juga. Betul. Simple, praktis, dan inilah terobosan teknologi laser. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, Anda sudah tahu kan manfaat dari teknologi laser. Sekarang giliran Anda untuk merasakan manfaatnya. Ya. Hubungi nomor telepon yang tertera dan kunjungi website resmi kami, supaya Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Didukung oleh Tema obrolan Go Healthy hari ini menohok kami berdua. Bugar belum tentu sehat. Kami langsung lihat-lihatan. Hati-hati. Mesti itu sering menganggap diri bugar. Tapi kalau diperiksa, belum tentu sehat. Dan seperti janji kami akan memberikan kesempatan kepada Pak Erwan. Nih Pak Erwan, mumpung di sini ada Bang Paidon, kalau ada pertanyaan, boleh kita berikan waktunya sekarang untuk Pak Erwan tanya sama Abang. Saya mau bertanya, pertama, barangnya bagaimana dan cara penggunaannya bagaimana. Kedua, saya ini kan minum obat setiap hari, pengencer darah ya. Apa bisa nggak minum obat lagi gitu loh. Yang ketiga tadi diterangkan kalau udah minum pengencer darah kan berarti darah itu encer. Kok saya bisa serangan ulang lagi bagaimana? Kan nggak mungkin gitu loh. Karena darah udah encer, ada serangan jantung lagi gitu. Oh, siap, kan saya Terima jawab kasih. pertanyaan. Teknologi laser itu teknologi untuk memanfaatkan sinar laser, itu aja. Untuk masalah jantung itu taruhannya di pergelangan. Pakainya seperti pakai jam biasa, kita setel aja. Durasinya berapa lama, misalnya 15 menit, 30 menit, 45 menit, 60 menit, nanti powernya atau energinya bisa 1, 2, 3, 4, kita atur pelan-pelan, kita naikin. 1 hari dipakai 2 kali. Pertanyaan kedua, kalau Bapak tidak menjalankan pola hidup sehat, harus seumur hidup. Keywordnya atau kata kuncinya adalah 1, jangan dikentelin, 2, diencerin. Jangan dikentelin, apa yang bikin kental darah kita? Nomor 1, gula. Apapun minuman dalam kemasan yang ada di minimarket, banyak gulanya itu berisiko menyebabkan pengentalan darah. Kedua, goreng. Nggak usah pakai teori, goreng meningkatkan pengentalan darah. Ketiga, air putih nggak cukup, kurang minum air putih. Orang itu minum air putih harusnya kira-kira 30 cc per kilogram berat badan setiap hari. Jadi tiap-tiap orang itu kebutuhannya beda. Ini membantu proses pengenceran darah nantinya. Nah, kemudian nanti tambahkan penggunaan teknologi lasernya. Teknologi laser ini pertama membantu supaya terjadi proses pengenceran, dibuka. Nah, ntar yang bahan baku pengencerannya apa? Air, tentunya air minum kita. Nah, kedua, dampak dari pengentalan adalah penggumpalan. Nah, dia dibantu sama teknologi laser tadi. Nah, jadi dengan menggunakan teknologi laser bisa membantu mengurangi risiko terjadinya pengentalan dan atau penggumpalan darah. Nah, yang ketiga tadi pertanyaannya adalah
Kan sudah encer Bang darahnya. Udah encer. Ya masa Masa bisa bisa kena kemungkinan jantung terjadi lagi? serangan berulang? Kan udah lancar darahnya. Pertama, ketika Anda sudah mengalami proses penyumbatan, berarti kan kemungkinan terjadi penyumbatan dari tempat lain sudah ada. Itu pertama. Kedua, pakai obat pun kalau pola makannya tidak diubah, maka proses penyumbatannya akan berjalan terus. Pasti menang pola hidup yang tidak sehat, ya pasti menang itu. Biasanya itu kan lihat deh, pembuluh darah jantung tersumbat di satu tempat, pembuluh darah yang lain banyak, namanya kolateral. Nah, kolateral ini kalau masih sehat, itu dengan bantuan teknologi laser bisa berfungsi optimal. Cukup banyak yang sudah ketemu sama saya, sudah menjalankan pola hidup sehat, tetap disiplin dulu sama obat-obatannya ya, dan menggunakan teknologi lasernya rutin, itu gula darah rata-rata 140-150 bisa turun, bisa jadi 100 gula darah puasa. Kemudian tensi yang rata-rata 170 bisa dipertahankan di 110/70. Tapi memang tetap teknologi lasernya dipakai, pola hidup sehatnya dikerjakan. Bang Paidon, ini juga banyak ya, ada beberapa cerita-cerita dari masyarakat ya yang masuk ke Go Healthy. Jadi memang sudah menggunakan teknologi laser, kemudian obat-obatannya juga sudah semakin diturunkan dosisnya atau bahkan lepas dari obat-obatan. Ini prosesnya seperti apa nih? Tadi misalnya kita udah ceritakan, salah satu yang dikerjakan teknologi laser adalah membantu menguraikan penggumpalan darah. Ya, ketika pembuluh darah terurai penggumpalannya, apa yang terjadi? Kolesterolnya kan bisa kepake, gula darahnya bisa kepake. Perlahan-lahan gula darahnya kembali normal kan, karena tidak ada penggumpalan. Nah, ketika kembali normal, diperiksa lab nih normal. Kalau normal, terus mau minum obat apa kalau normal kan begitu? Nah, pun yang memutuskan itu normal atau tidak adalah dokter. Betul. Nah, memang jadi banyak masyarakat itu pun yang menggunakan teknologi laser dan kemudian mengurangi obat-obatannya setelah konsultasi sama dokter. Oke. Jadi nanti yang mengurangi begini, jangan main ngurangin sendiri atau ngatur obat sendiri. Dan itu saya sering jumpai itu. Nanya, beli obat antibiotik, ngatur sendiri, beli obat diabetes, beli obat asam urat. Dibilang, saya asam urat nih pegel-pegel nyeri sendi. Tahu dari mana asam urat? Tanda-tandanya begini, pas saya pegang bukannya asam urat kok. Ternyata memang dia tangannya pegel karena biasa nggendong bayi, misalnya begitu. Jadi pakai perasaan, sementara dia bukan ahlinya. Oke, tapi kalau ini sih analisanya sepertinya harus kita cermati. Karena apa? Ini adalah video dari masyarakat Indonesia. Pak Erwan juga bisa saksikan sama-sama nih, terkena sakit jantung, kemudian memakai teknologi laser, dan sekarang kualitas kesehatannya meningkat. Kita lihat sama-sama. Serangan jantung, dada terasa sesak sekali, dada ditekan terus gitu. Akhirnya saya ke rumah sakit, sudah masuk ke operasi kateter, dicek semua. Akhirnya selesai, bukan dapatkan hasil yang baik, kata dokter sudah 3-4 sumbatan. 3 pembuluh darah saya itu sudah divonis dokter ada baiknya di bypass saja. Yang pertama kali saya rasakan tidur saya jauh lebih nyenyak. Saya juga rasa khawatir tidak di bypass atau tidak di ring. Saya balik ke dokter tersebut, ya dokter bilang oke, kita ambil tindakan, dijadwalin. Singkat cerita, selesai operasi, dokter panggil saya, ada sesuatu yang miracle. Artinya sumbatan 3 itu, hanya 1 yang dipasang stand atau ring itu. Wah, Pak Erwan, kalau dengar ceritanya Bapak tadi yang punya keluhan sama, mengalami peristiwa yang sama, dapat kesempatan hidup yang kedua kali menggunakan teknologi laser, berarti harapan buat Bapak bugar kembali, sehat kembali itu masih ada, Pak. Amin. Bang Paidon, sebelum kita pamit nih, kita berikan pesan yang penting yang harus diperhatikan nih sama pemirsa, sama Pak Erwan juga. Silahkan. Oke, jadi begini, kadang-kadang ketika menghadapi kematian, orang tiba-tiba tersadar bahwa, oh Tuhan kasih kesempatan hidup yang kedua. Nah, ketika ada kesempatan seperti ini, maka apa yang kita harus lakukan? Pertama, kita harus mengubah pola hidup kita, makan sehat, olahraga itu harus kita kerjakan. Kemudian periksa labnya, ini rapot ya. Jangan pernah pakai perasaan untuk masalah kesehatan, rapotnya adalah lab. Gunakan teknologi laser. Teknologi laser adalah teknologi yang membantu mencegah terjadinya masalah, khususnya hari ini kita bicara topik jantung. Kedua, membantu proses pemulihan, dan 3, mencegah terjadinya komplikasi. Teknologi laser itu akan membantu kualitas hidup kita, dan sebaiknya kita punya teknologi laser sekarang juga. Terima kasih Bang Paidon sekali lagi untuk edukasi, motivasi, termasuk juga Pak Erwan. Terima kasih untuk kisah hidupnya. Salam sehat buat kita semua. Baiklah, sekarang saatnya kita untuk lebih mengetahui ya apa itu teknologi laser. Untuk itu, Coki dan juga Mas Panji akan menjelaskannya kepada Anda. Silakan.
Seperti yang tadi Bang Paidon juga udah sampaikan bahwa kekentalan darah ini menjadi salah satu masalah utama Iya, betul. yang membuat kualitas kesehatan kita jadi tidak maksimal. Itu Iya, kan Mas Panji? betul sekali. Dan itulah kenapa kita menghadirkan teknologi laser ke Indonesia supaya kita bisa menggunakannya bersama-sama. Karena berdasarkan penelitian, salah satu manfaat dari teknologi laser, dia akan membantu menghambat agregasi trombosit dan membantu mengaktifkan fibrinolisis. Sehingga akhirnya kualitas darah kita bisa lebih baik. Dan ingat, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Ketika Anda memilih alat kesehatan, pastikan pilihlah yang berkualitas. Buat kesehatan, pastikan Anda mendapatkan yang terbaik, seperti dokter laser yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah. Dan jangan lupa, kita berpengalaman. Benar. Kita sudah 10 tahun lebih loh di Indonesia, dan sudah banyak yang menggunakan serta merasakan manfaat dari dokter laser. Nah, bagaimana dengan Anda? Sudah belum? Edukasinya kami lakukan setiap hari. Ya. Program Go Healthy ada di Metro TV. Tapi bukan hanya itu. Ada juga pelayanan garansi dan juga konsultasi dokter. Yes, betul sekali. Jadi ketika Anda memiliki 1 unit dokter laser, tentu saja akan dilengkapi ada garansi resminya, layanan purna jual yang lebih terjamin. Dan kalau ada pertanyaan mengenai kesehatan, tim dokter kami siap membantu Anda. Ya, termasuk pertanyaan-pertanyaan soal kualitas darah ya Mas Panji. Yes, betul sekali. Oke, bagaimana cara mendapatkannya? Sangat mudah sekali. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, serta kunjungi website resmi kami, supaya Anda dan keluarga bisa merasakan manfaat terbaik dari dokter laser. Metro TV,